Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 87 dan 88. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa salah satu doa yang dianjurkan kepada kita untuk membaca sekaligus memohon kepada Allah adalah subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ucapan iko atau doa dan zikir ko dibaca oleh Nabi Yunus. Dan kita pula cok mendengar cerita Nabi Yunus. Intinya, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kerana beliau kesal, kaumnya tidak patuh, tidak taat, tidak mau menerima, bahkan bangkang, durhaka, menentang. Akhirnya Nabi Yunus mengambil suatu keputusan. Beliau pergi meninggalkan kaumnya sebelum Allah beri izin. Lalu ujungnya beliau kan dihukum, ditegur oleh Allah, sehingga beliau ditelan oleh ikan. Dan banyak pula kisah-kisah setentangan Nabi Yusuf dalam perut ikan, cuma kita harus hati-hati kerana banyak tukuk tambahnya. Sebab adalah cerita dangan-dangan Nabi Yunus raun-raun dalam perut ikan. Perut ikan itu seperti akuarium. Beliau nampaklah pemandangan-pemandangan dalam lautan. Iko tidak ada kisah konan sahih nak. Sebab beliau dalam perut ikan itu berada di 3 kegelapan. Namanya fi zulumat. Fanada fi zulumat. Beliau berseru, beliau berdoa dalam kegelapan. Dijelaskan oleh para ulama ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan lautan dalam, karena ikan besar berenang sampai ke dalam lautan jauh. Yang kedua kegelapan malam, dan yang ketiga kegelapan perut ikan. 3 kegelapan. Tentu beliau tidak melihat apa-apa, sebab kalau dalam perut ikan itu tidak ada lampu. Lampu togok tidak ada, lampu senter tidak ada. Cuman Allah perintahkan kepada ikan hanya untuk menelan, tidak memakan. Ikan itu patuh kepada Allah, sebabnya makhluk Allah. Dengan jalan begitu, Nabi Yunus ditegur, disapa oleh Allah lantaran beliau meninggalkan kaumnya. Dan ketika itu namanya Nabi Yunus mendapat suatu kedukaan yang mendalam. Kemudian beliau berdoa yang terkenal itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang disebutkan oleh dalam hadis-hadis bahawa namanya da'watu dhinnun. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus yang disebut beliau dengan Dhunnun. Jadi da'watu dhinnun, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus idza da'a, ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, wa huwa fi batnil hud, di mana ketika itu beliau sedang berada di perut ikan. Tidak dijelaskan oleh Allah
oleh Nabi dalam Quran, ikannya ikan apa? Dia dah dijalihkan ikannya, nyalahnya telan ikan. Timbullah berbagai macam tafsiran-tafsiran ikan nama lutuk, nama Nabi Nuh tu ikan iko. Sebaiknya kalau tidak diterangkan jenis ikan, bentuk ikan, kita percaya saja bahawa Nabi Yunus dalam perut ikan. Ketika beliau dalam perut ikan itu, beliau berdoa. Fi batnil hut. Ana beliau baca itu, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allah lahu. Siapa saja daripada kaum muslimin ketika hanya mengalami kedukaan, kesedihan, penderitaan, kesengsaraan, maka apabilanya berdoa dengan doa Nabi Nuh, dengan doa Nabi Yunus, Allah pasti mengijabahi. Ya, fa innahu lam yad'u biha. Sesungguhnya tidaklah seseorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus, melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya. Maka jadilah ucapan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin termasuk ucapan yang dianjurkan kepada kita untuk dibaca ketika mengalami kedukaan mendalam, kesedihan, atau mengalami musibah dan berbagai macam, pasti Allah akan kabulkan. Itu satu. Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah Nabi Yunus dalam perut ikan. Yang pertama dulu, sebagaimana tadi kita jalihkan, beliau dalam perut ikan itu atas kehendak dan kuasa Allah hidup. Cuma hidup dalam perut ikan kegelapan. Dan kita tidak boleh menafsirkan dengan segala macam tafsiran bagaimana beliau dalam perut ikan seperti yang tadi. Yang kedua, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesempit apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, pasti ada jalan kemudahan, kelapangan, keringanan yang Allah beri. Kan itu janji Allah. Diulang 2 kali kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Siapa saja yang berada dalam kedukaan, kesedihan mendalam, dan terjadi problem apa yang sedang dihadapinya, yakinlah itu hanyalah ujian semata. Berdoalah kepada Allah. Dikatakan para ulama, idza shtadda bikal balwan, apabila kedukaan dan musibahlah mendalam, fafakkir fi alam nashrah, maka renungkanlah surah Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah yang tadi bunyinya, alam nashrah laka sadrak, terus ke bawah, fa inna ma'al usri yusra. Karena kesulitan itu diapi oleh 2 kemudahan. Kesulitan terletak di antara 2 kemudahan. Untuk itu jangan putus asa, teruslah meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Ikulah yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan, memohon-mohon, meminta kepada Allah agar beliau diselamatkan. Kemudian yang kedua, bahawa siapapun yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Itu janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menghentikan larangan, mentaati aturan, maka Allah akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Kau kan surah At-Talaq. Kita garis bawahi kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan memberikan kepada orang ko makhraja, jalan keluar daripada kesulitan, kesempitan, kesusahan yang dialami. Syaratnya bertakwa dulu. Yang akan memberikan jalan keluar adalah Allah. Kita cuma disuruh bertakwa. Inti takwa kalau jalan kita. Laksanakanlah perintah Allah itu sebaik-baiknya. Hentikan larangan Allah sebisa-bisa dan semampu-mampunya. Kalau itulah dilaksanakan, tunggu salah. Pasti ada jalan keluar dalam problem, urusan, masalah yang sedang kita hadapi. Dengan tidak henti-hentinya kita berdoa, bermohon kepada Allah, dan jangan sampai putus asa. Bawa putus asa termasuk dosa besar. Yang berputus asa daripada rahmat Allah adalah orang fasik, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yakub, berputus asa itu adalah orang kafir. Dan orang mukmin tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Apalagi Allah sudah menjamin. Jaminan Allah ada makhraja, ada yusra. Nama makhraja jalan keluar, dan yusra kemudahan. Dengan catatan bertakwalah kepada Allah. Jangan henti, jangan jemu, jangan bosan, jangan panik, memohon, mengadu, minta dan berusaha. Nanti tiba waktunya akan masuk makhraja, jalan keluar. Nabi Yunus dalam peri ikan dibawa oleh ikan gadang ke dasar lautan. Gelap peri ikan, gelapnya lautan dalam, dan gelapnya malam. Berarti beliau dalam kegelapan mana? Tapi beliau terus mengadu, memohon, meminta kepada Allah, bertasbih. Ujung-ujungnya ikan itu diperintah oleh Allah untuk memuntahkan isi parinya. Terlemparlah Nabi Yunus ke pantai. Itu kan makhrajaan, jalan keluar. Ikan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dia taat, dia patuh tunduk kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan ikan itu hanya disuruh menelan, tidak memakan dah. Kalau menelan maksudnya kan melulu asan. Kalau memakan habis. Yang perintah telan saja. Karena beliau dalam catatan para ulama tafsir, beliau ditegur. Ana ditegur, beliau sebagai seorang rasul, sebagai nabi, tidak boleh meninggalkan tugas beliau sebagai rasul. Sesempit apapun, sesusah apapun, bagaimanapun orang menentang, melawan, mengingkari, memusuhi, bahkan ancaman-ancaman, kalau belum ada perintah untuk pergi, tidak boleh pergi. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang sudah berhijrah ke Madinah, meninggalkan Makkah menuju Madinah. Beliau masih di Makkah bersama Abu Bakar. Karena alun keluar lai izin ya, alun dapat mandat lai untuk keluar izin. Tetap beliau bertahan di Makkah. Tapi ketika keluar izin daripada Allah untuk pindah hijrah, beliau berangkat bersama Abu Bakar. Sementara Nabi Yunus meninggalkan begitu saja kaumnya sebelum diizinkan oleh Allah.
itu merupakan kelalaian, kesalahan bagi Nabi Yunus. Kalau bagi awak, tidak ada. Bagi Nabi Yunus. Oleh sebab itu, beliau ditegur, diberi peringatan dan diberi sanksi. Ceritanya adalah kita, ceritanya beliau naik kapal. Kapal itulah penuh syarat penumpang. Tiba-tiba datang badai. Pemimpin kapal mengatakan harus kita bongkar muatan kita. Kena karam kita bersama. Dibongkar muatan-muatan, tetap oleng. Harus ada yang berani keluar dari kapal. Ujung-ujungnya kan Nabi Yunus yang terpilih untuk keluar dari kapal mampu lautan. Tiba di bawah disambut oleh ikan gadang. Kan itu kisahnya. Ikan tadi tidak memekat. Menelan, kemudian ikan bersikelam jauh. Kepada kita tidak ada yang tahu ikannya apa namanya. Kejadiannya di pantai mah, di laut mah tidak jelas. Yang pasti, beliau dihukum, diberi sanksi, ditegur, disapa oleh Allah dengan cara begitu. Pelajaran berikutnya, bahwa musibah-musibah, cobaan-cobaan atau bala demi bala yang dialami oleh seseorang, termasuk kita, itu suatu tanda, suatu isyarat ado dan salah. Bisa dikatakan tidak satu pun musibah yang menimpa awak, yang mengenai awak, itu pasti ada dosa kesalahan yang hendak Allah hapuskan dengan cara begitu. Apa maksudnya begini, Pak? Bahwa Allah kalau ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, diizinkan terhadap hamba ku terjadi bala atau musibah. Jikanya sabar menghadapi musibah, menghadapi bala ujian juga itu, dosanya dihapuskan. Karena salah satu faedah hikmah adanya musibah, dapat menghapuskan dosa. Tidak satu pun musibah yang menimpa seseorang muslim, melainkan ada dosa yang hendak Allah hapuskan melalui musibah itu. Sehingga nanti di akhiratnya tidak dapat balasan lain, sebablah dialaminya di dunia. Dengan begitu, harus setiap siapa saja yang ditimpa musibah sadar. Di mana tak sadar, pasti ada dosa ni kerajaannya. Kau nak kini ke petang, kau nak ke petang dan dulu. Diizinkan terjadi bagi musibah. Kau sakit lah, kau patah lah, kau ngilu-ngilu lah, kau anan hilang lah, itu musibah semuanya. Sabar. Kalau sabar itu menghapuskan dosa. Kan Nabi Yunus, musibah yang beliau alami. Tapi beliau ditelan ikan. Di bawah raun-raun. Dengan cara begitu Allah mengingatkan. Dalam keadaan seperti itulah Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Salah satu mustajabnya doa adalah ketika kita dalam penderitaan kesusahan mendalam, maka berdoalah ketika itu kepada Allah. Dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sungguh-sungguh penuh harap dan yakin. Tidak lama sesuatu akan diberikan jalan keluar. Itu kisah Nabi Yunus yang kedua. Bahawa ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nanti Allah berikan kepadanya jalan keluar dan kemudahan. Awal ayatnya sama, surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada makhraja, ada yusra. Anan makhraja, jalan keluar, solusi. Anan yusra, kemudahan. Makhraja cek, yusra cek. Intinya bertakwalah dulu. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Yunus
bahawa siapa saja yang mengalami kedukaan, kesedihan, ketakutan, kecemasan dan segala macam, sering-seringlah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena tidak satu pun seorang muslim yang mengalami kedukaan, kesedihan dan segala macam, apabila dia berdoa dengan doa Nabi Yunus, pasti Allah akan kabulkan. Cuman butuh kesabaran. Nya syarat berdoa supaya terkabul, kita tidak boleh namanya isti'jal. Ana isti'jal minta segera, kini kojo. Ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, anan isti'jal. Isti'jal cako bahasa awaknya bersegera, bersigagih, nak cepet. Jawapan beliau, ada seseorang berdoa kepada Allah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi dia memahami, adunya makabur, kemudian berhenti saja berdoa. Namanya isti'jal. Qad da'utu. Dia menganggapnya lah berdoa, lah sekali dua berdoa, lah 3 kali berdoa, tapi hendaknya makabur berdoa. Berhenti saja berdoa. Dengan berhenti berdoa itu tidak terkabul doanya. Untuk itu jangan jemu, jangan panik, jangan bosan, terus berdoa sampai dikabulkan doa. Dan isti'jal adalah orang kau minta segera, minta cepat. Kalau tidak dikabulkan Allah, dia berhenti. Bisa jadi terlintas di pengadaannya, panik-panik berdoa sejawab, tapi tidak mau kabur, akhirnya putus asanya berdoa. Itu namanya isti'jal. Ada 3 model doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Selainnya dikabulkan. Pertama, doa mengandung dosa. Kedua, doa untuk memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, minta segera dikabulkan. 3 tidak akan dikabulkan 2 orang. Selain yang 3 dikabulkan. Dan adalah 3 cara Allah mengabulkan doa. Pertama, langsung diberi. Nani pinta boleh ya? Nani kandak berlaku. Itu langsung namanya itu. Yang kedua, ditunda. Sampai kapan doa kita ditunda, dikabulkan Allah, Allah yang paling tahu. Karena kata para ulama, Allah akan mengabulkan doamu pada waktu yang pas menurut Allah, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Allah akan memberikan permintaanmu sesuai dengan kehendak Allah, kapan diberinya. Berarti tugas kita hanyalah meminta, memohon, mengadu. Kau bila dikabulkan Allah, itu urusan Allah. Karena tidak ada satupun doa yang tidak akan dikabulkan Allah. Karena Allah yang perintah, ud'uni astajib lakum. Meminta, memohon, mengadulah kamu kepada aku kabulkan. 2, namanya ditunda. Yang pertama diagih. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, dialihkan. Yang dialihkan, yang diminta, yang dapat, yang lain yang tiba. Atau itu yang rancak. Kita minta mangko begini, begitu. Ternyata yang kita minta, yang dapat, yang lain yang tiba. Itu yang boleh rancak. Ini 3 penyebab doa tidak dikabulkan, dan 30 cara Allah mengabulkan doa. Nabi Yunus alaihissalam, beliau mengalami musibah itu sebagai ujian, dan beliau sedang dihukum. Timbul penyesalan,
lalu berzikir, berdoa, memohon kepada Allah. Ujungnya Nabi Yunus diselamatkan. Kalaulah beliau tidak termasuk orang yang suka berzikir, berdoa kepada Allah, pasti Nabi Yunus itu diparui ikan sampai hari kiamat. Tapi lantaran beliau suka berzikir, suka berdoa, bertasbih kepada Allah, maka beliau diselamatkan daripada perut ikan. Itu pelajaran yang ketiga. Nang kampe dari kisah Nabi Yunus, pahamlah kita bahawa tidak satu pun kita manusia yang tidak mengalami suatu musibah, ujian, cobaan. Makin kuat iman orang, makin taatnya, makin salehnya, ujian-ujiannya, cobaan-cobaannya makin berat, makin besar. Dan Allah tidak akan mengizinkan terjadinya suatu musibah, suatu cobaan, melainkan orang tadi mampu memikulnya. Itu makanya cobaan yang diberikan kepada kita kok tidak sama. Karena kekuatan iman kita pun tidak sama. Kalau di sekolah namanya kelas kita tidak sama. Orang kelas sampai tentu beda ujian cobaan yang diterima oleh kelas 6. Kenapa? Ia disebutkan dalam beberapa hadis bahawa cobaan yang tertinggi dialami oleh para nabi dan rasul. Kemudian terus sesuai dengan peringkat imannya, sesuai dengan ketaatannya, kesalehannya. Jadi kalau bahasa Jawa, makin gadang batang kayu, makin kuat loh, angin makin tinggi memanjat, makin tinggi lebih jatuh. Jadi musibah-musibah, ujian-ujian, bala-bala dan cobaan-cobaan yang kita alami kok lepas untuk kita. Tapi kuat di kita, bisa kita menghadapinya. Di antara ada 2 orang, 3 orang, ketiga-tiganya akan mengalami ujian, cobaan. Sebabnya orang saleh, orang taat. Cuman bentuk ujiannya tidak sama. Makanya ada orang yang diuji dalam masalah keluarga, diuji di tempat kerja, diuji oleh anak, diuji oleh pasangan hidup, diuji dalam kehidupan bertangga, diuji dalam penghidupan. Yang penting ujian-ujian itu ada. Cuman bagaimana sikap kita ketika kita mengalami cobaan hidup. Nanti kau terimalah itu dulu kau sebagai ujian. Sabarlah, kerana kita pasti diuji. Dan ketiga, pahamilah ada kesalahan-kesalahan yang hendak Allah hapuskan dengan cobaan dan musibah itu. Nang sampai pertanda derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Dengan begitu nampak di kita bahawa cara Allah untuk menghapuskan dosa bukan hanya dengan kita minta ampun. Banyak dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang diampunkan oleh Allah tanpa kita minta ampun. Bahkan itu yang paling banyak. Wa ya'fu an katsir. Allah begitu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kamu tanpa minta ampun. Ini cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita kan banyak. Pertama, minta ampun, istighfar atau tobat. Yang kedua, melalui amalan-amalan saleh. Setiap amal-amal saleh yang kita lakukan itu sekaligus sebagai penutup, penumbuk daripada kesalahan-kesalahan. Dengan beramal saleh, kesalahan-kesalahan kita lah tertutupi. Aku kaji ke petang. Adu at-tabi'is sayyatal hasanah. Iringkan karajo namburuk dengan yang baik, tamhuha. Nanti yang baik akan menghapusnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan.
Dengan beramal salehnya seseorang, walaupun dia tidak minta ampun, tidak tobat, selamanya beramal saleh, dihapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Contoh, kini kok kita duduk di masjid, tadilah salat subuh berjamaah, tu berdoa dan berzikir, kemudian duduk lo menangan kaji. Amal saleh kita salamu cako, penumbuk, penumpe, penutui amalan-amalan salah kita. Kalau kita duduk di tempat yang buruk-buruk, dengan duduk di tempat yang baik, hapus kesalahan duduk di tempat yang buruk. Kalau kita mendengar yang baik-baik, maka hapuslah kesalahan kita mendengar yang buruk-buruk. Itulah hadisnya, as-salawatul khamsun, salat yang 5, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara salat-salat itu. Itu cara Allah menghapuskan dosa. Cara berikutnya adalah dengan banyak kita berbuat baik, melapangkan, meringankan, memudahkan, memberikan solusi-solusi kepada orang lain, itu pun nanti sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita. Selagi kita suka berbuat baik kepada orang, maka banyak pula kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah. Berikutnya, selagi kita memegang keimanan, memantapkan keimanan, menguatkan, mengukuhkan keimanan, maka malaikat-malaikat Allah yang ada di langit sana, mereka senantiasa memintakan ampun kepada Allah. Doa malaikat dalam beberapa ayat disebutkan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang ada di langit, bahkan malaikat pemikul arasy Allah, mereka senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Jadi selagi kita beriman, ada malaikat yang memintakan ampun. Terakhir, alulai wa alai, bahkan nenek moyang kita alulai alai, telah didoakan oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Doa Nabi Nuh, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tuaku dan dosa siapa saja yang masuk ke rumahku, dan dosa kaum mukminin laki-laki dan mukmin perempuan. Berarti siapa saja nan orang mukmin, orang beriman, selagi iman itu ada di dirinya, nyalah dimintakan oleh Nabi Nuh ampunan kepada Allah. Itu dalam surah Nuh tu. Rabbil fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa orang tuaku dan dosa siapa saja yang datang bertamu berkunjung ke rumahku, serta dosa kaum mukminin dan mukminat. Nah, kita kalau beriman datang masuk ke dalam doa Nabi Nuh. Begitu juga doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin di hari berhisab. Jadi dengan kita beriman, memantapkan mengokoh iman, jangan sampai iman terlapih tangga, maka doa akan terus. Doanya malaikat, doa para nabi, bahkan doa kaum muslimin. Kan ada nanti doa kaum muslimin yang kita tidak tahu bahasa kita doanya. Seperti doa yang sering dibaca, walil mu'minina wal mu'minat, kan? Walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, dan hidup dan mati. Berarti ketika kita membaca doa itu, sia saja kaum muslimin dan mukminin lah dapat doa. Awakku selamat, Pak.
awakku sukses, awakku berhasil, awakku aman-aman saja, bisa jadi ada makhluk lain yang diam-diam berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita. Seperti ketika kita membantu, menolong, melapangkan, meringankan orang, memudahkan usahanya, orang tu diam-diam berdoa kepada Allah. Berdoanya kepada Allah agar kita selamat, aman-aman, lancar-lancar, damai-damai saja. Tanpa kita tahu. Dulu kecil guru kami, awakku selamat, awakku sehat, awakku sukses, awakku berhasil, bisa jadi ada dan diam-diam berdoa kepada Allah untuk awak. Kesuksesan awak, keberhasilan awak, belum tentu itu 100% lantaran usaha kita. Nah, ada yang diam-diam berdoa. Ada ibu kita, ada anak kita, ada murid kita, ada kawan-kawan kita. Caranya, perseringlah doa kepada Allah. Makin acak kita mendoakan orang lain, maka Allah pun akan mengetuk hati orang lain untuk mendoakan kita. Itulah dia. Nah, lencanglah bunyi, kita balik ke kaji pengkar. Di antara doa yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya sewaktu kita mengalami musibah, menghadapi ujian, mengalami kesusahan dan kedukaan mendalam adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Barangkali tidak ada ketentuan. Makin acok, makin banyak, makin acok, makin bagus. Sebab jaminannya, siapapun yang mengalami kedukaan, kesedihan, lalu dibacanya doa Nabi Yunus dengan sungguh-sungguh penuh harap, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan selamatkan, akan bebaskan dia daripada kedukaannya. Cuma sabarlah. Kesimpulan, jangan henti-henti kita berzikir, berdoa, bertasbih kepada Allah. Karena itu suatu cara untuk terkabulnya doa. Kenapa? Andaikanlah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih zikir, pasti tidak diselamatkan. Tapi karena Nabi Yunus termasuk orang yang rajin bertasbih memuji Allah, diselamatkannya. Alhasil, Bapa dan Ibu, bahwa hidup yang kita lalui tidak henti-hentinya berbagai macam cobaan dan ujian. Maka penting kita berdoa kepada Allah. Lebih-lebih sebelum Assalamualaikum, setelah innaka hamidum majid, salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada fitnah hidup. Anam fitnah hidup, berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian, bala-bala dalam kehidupanku. Apa maksudnya kita minta lindungan kepada Allah? Agar ketika terjadi ujian, cobaan hidup itu, kita bisa melewatinya dengan aman. Bukan berarti tidak diuji. Kita ulang melihat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Di situ berbunyi wa min fitnatil mahya. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah hidup, ujian hidup. Bukan berarti supaya jangan diuji, tidak, ujian pasti. Cuman bagaimana ketika ujian itu kita hadapi, kita bisa melewatinya. Lulus dalam ujian. Sering-seringlah membaca itu, terutama sebelum Assalamualaikum. Karena ujian hidup sangat banyak ujian hidup. Kalau kita tidak gagal, tidak berhasil kita melewati ujian, maka tentu kita termasuk orang yang merugi. Rasanya itulah kaji kita sepagi kini. Mudah-mudahan di akhir-akhir hidup kita makin kita tunduk, makin banyak beribadah, makin banyak beramal saleh,
Dan ketika kita mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan kita, jangan henti-henti berdoa, kerana doa itu senjata. Senjata yang apabila kita pengguna senjata itu nanti akan bermanfaat dan berbeza. Jadilah namanya doa senjata orang mukmin. Demikian kaji kita. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.